diskusi antara narasumber dengan Bapak Ibu bisa berjalan baik. Karena terus terang hari ini merupakan hari yang pertama dan soal koperasi juga saya yakin kita belum tahu semua. Sehingga oleh karena itu kami mengundang Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang untuk memberikan sosialisasi supaya nanti apa yang kita inginkan untuk kita bentuk bersama menjadi pengetahuan yang merata untuk kita semua. Itu 800 hampir 1000. Tapi dari sekian banyak koperasi itu hanya sebagian saja yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Kenapa? Banyak persoalan yang ada di koperasi. Nah, persoalan-persoalan klasik dalam koperasi itu nanti akan kita bahas. Yang kita akan awali dengan apa sih sebenarnya itu koperasi? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi kalau omong koperasi maka kekeluargaan itu dikedepankan. Contoh, kalau koperasi itu simpan pinjam, lalu melakukan pinjaman, kita bulan ini agak terlambat, kita masih bisa komunikasi dengan pengurus, ibu atau pak, kak saya mungkin bulan ini minta keringanan terlambat membayar, itu bisa. Tapi kalau di perbankan atau koperasi harian, Bapak pasti ini, karena persoalan klasik juga itu di pasar-pasar yang ada saat ini itu koperasi harian merajalela. Jadi dia selalu datang setiap pagi, selamat pagi. Selamat pagi, dia datang dengan memang persyaratannya itu sangat-sangat minim. KTP saja kasih hari ini, besok atau saat ini juga uang keluar. Tapi besoknya dia langsung datang pagi. Menyambut baik adanya pembentukan koperasi di pasar ini karena itu akan sangat-sangat membantu para pedagang di pasar Oibobo maupun pasar-pasar lain yang ada di Kota Kupang, karena itu akan membuat para pedagang pasar punya akses untuk melakukan kegiatan simpan pinjam di koperasi yang tentunya saja akan menguntungkan mereka semua dan juga dengan bunga yang sangat kecil. Ya. Kalau sejauh ini akses modal awal biasanya dari mana? Kalau yang saya tahu, saya secara pribadi biasanya aksesnya ke bank, tapi mungkin ada banyak teman-teman yang aksesnya ke koperasi yang tidak memiliki izin, koperasi harian. Ya. Kalau koperasi harian itu kesulitan seperti apa? Yang saya tahu bahwa itu akan sangat menyulitkan pedagang karena pendapatan itu fluktuatif kan. Hari ini bisa banyak, besok bisa sedikit. Tidak selamanya pendapatan harian mereka bisa menutupi pinjaman mereka yang harus mereka kembalikan setiap hari. Gitu. Jadi dengan adanya koperasi akan sangat membantu mereka, bukan hanya untuk proses peminjaman, tapi saya yakin nanti koperasi yang dibentuk ini akan ada semacam program-program pelatihan atau literasi-literasi keuangan untuk membantu para pedagang untuk mengerti bagaimana sih tata cara peminjaman, bagaimana tata cara pengembalian, dan bagaimana cara menggunakan uang ini dengan baik untuk kepentingan usaha mereka. Jadi mereka tahu kapan mereka untung, kapan mereka rugi. Gitu. Kontribusi yang maksimal untuk pedagang. Kawan-kawan tadi dengar di pengantar saya awal bahwa kita setelah mencari tahu di lapangan itu banyak teman-teman kita yang dari awalnya menjadi pedagang, tapi kemudian tidak menjadi pedagang. Setelah kita cari tahu persoalannya, ternyata persoalan pinjaman. Dia meminjam pada koperasi yang sifatnya harian, sehingga pada saat pengembalian itu dia menjadi susah. Karena dikejar terus, dia tidak bisa mengembalikan dalam bentuk angsuran, akhirnya dia lari dan meninggalkan pasar. Nah, saya kira sebagai sebuah perusahaan yang peduli, tentunya kita tidak boleh tutup mata untuk hal itu. Kita berpikir sekarang untuk bagaimana memberdayakan mereka supaya betul-betul mereka berdagang di pasar dan mereka bisa mendapatkan penghidupan dari situ.
Membantu fasilitasi sosialisasi terkait dengan pembentukan koperasi baru. Jadi itu yang tadi sudah dilakukan. Selanjutnya teman-teman dari Perinda bersama dengan para pedagang yang ada membahas bersama terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga pembuatan badan hukum atau legalitas koperasi. Apakah selama ini koperasi ini dinas koperasi ini sudah membentuk beberapa koperasi untuk khususnya pedagang? Kalau untuk koperasi pedagang ini sudah ada beberapa koperasi di kota ini. Dan kalau seandainya Perumda nanti terbentuk, itu juga bagian daripada koperasi binaan pemerintah kota Depok. Mungkin untuk sikap di koperasi Selamat Pagi itu seperti apa nih dari dinas itu? Nah, kami dari dinas karena kami hanya mendengar tapi belum mendapat laporan. Kalau ada laporan itu pasti ditindaklanjuti. Kalau bunga mereka biasanya, kalau koperasi sendiri kan 2% kan maksimal. Kalau koperasi harian yang saya tahu dari dinas, Koperasi harian itu bukan koperasi. Ya, koperasi harian itu bukan koperasi. Jadi hanya biasa familiar di masyarakat itu koperasi, tapi itu sebenarnya bukan koperasi. Iya, iya rentenir murni. Iya, seperti tapi itu. itu tidak bisa diurus oleh dinas koperasi seperti apa? Bisa sepanjang ada laporan, pasti kami tindak lanjut. Tapi kan selama ini belum ada yang melapor. Hanya kami mendengar, tapi tidak ada laporan.